mengerti, tetapi itu harus dipraktekkan atau diimplementasikan dalam keseluruhan hidup selama kita berada di kampus IKSM ini. Dan oleh karena itu dirasa sangat penting untuk disampaikan. Kita punya waktu yang sangat mepet, tapi kami tidak berjanji, tidak berjanji, tetap harus ada janji. Kami akan berusaha untuk menjelaskan mungkin lebih detail lagi tidak pada kesempatan ini, karena terkait dengan bagian ini ada aturan-aturan yang cukup banyak disertai dengan pasal dan ayatnya. Jadi itu tidak cukup waktu untuk menjelaskan itu, namun kami akan memperlihatkan sehingga saudara bisa dapat melihatnya, mengetahui secara garis besar, dan nanti untuk tindak lanjutnya tentunya ada handbook yang akan diberikan kepada saudara untuk mempelajari lebih detail. Baik, jadi kerangka acuan tugas dan fungsi pembantu ketua 3 dan tata tertib bidang kemahasiswaan dan pelayanan Sekolah Tinggi STT IKSM, alamat Jalan Condet Raya nomor 17 Balai Kambang, Jakarta. Tolong slide ini dihilangkan. Ya, untuk camat-cami, alamat STT IKSM di mana? Jalan Raya Condet nomor 17 RT 5 RW 3 Balai Kambang, Ramat Jati, Jakarta Timur. Baik. Biasanya kalau paduan suara itu kayaknya benar, tetapi coba saya minta solo aja, solo. Saya akan tunjuk saja paling belakang ini. Siapa ini? Karena baru pulang saya juga tidak pakai kacamata. Baris 1, 2, 3 paling belakang. Yosef atau siapa? Yanto. Yanto. Coba kamu ulangi. Alamat kampusmu di mana? Baiklah Yanto, ini dalam masih orientasi, harus siap. Bagaimana ketua panitia kalau menjawab dalam keadaan dulu? Ya. Ya. Ada mic. Jalan Condet Raya, Ramat Jati, LT. Baik, kita tepuk tangan. Ya. Ya. Tepuk tangan. Oke, siapa yang bisa? Ya. Ya. Berdiri pakai mic. Nama juga. Iya. Nama Grace April Lintukan, alamat STT IKSM, Jalan Raya Condet nomor 17, RT 5 RW 3, Balai Kambang, Ramat Jati, Jakarta Timur. Nah, ini baru. Kita lanjut ya, itu harus dihafal, jangan sampai nanti Anda di pelayanan tanya di mana letak kampusmu, nggak tahu, waduh bahaya sekali. Hari ini saya sudah tegaskan itu ya. Lanjut. Ya, Buket 3 atau Wakil Ketua 3, saya sendiri Kanci Mariani Naat, dibantu oleh Biro Asrama yaitu Ibu Triana, dan juga Biro Kemahasiswaan itu ada Bapak Enos. Dan untuk Ibu Triana ini akan mengkoordinir semua kegiatan yang berkaitan dengan asrama, tidur, makan, dan segala macam itu lahannya Ibu Triana. Lalu juga ada pengembangan dan kreativitas, itu juga di bawah koordinasi dari beliau, Ibu Triana. Lalu yang kedua, kemahasiswaan itu dikoordinasi oleh Bapak Enos Mangaribuan. Ada yang belum kenal? Tolong Pak Enos berdiri sebentar. Baik, segala sesuatu yang terkait dengan kemahasiswaan, SEMA, dan juga pelayanan, silakan nanti akan berurusan dengan Pak Enos. Jadi kerangka ini dibuat supaya saudara-saudara bisa melihat strukturnya. Jadi
Kaci lalu saya langsung ke Ibu Kaci, tidak, ada aturan mainnya. Jadi waktu bagan ini ditunjukkan, artinya bahwa sedekat apapun saudara dengan saya, tetap kalau berkaitan dengan asrama, hadapi dulu, oke, Ibu Triana. Hadapi dulu bahan terkait dengan pelayanan, laporkan dulu ke Bapak Enos. Sudah ya? Sudah jelas, kira-kira seperti itu supaya kita bisa mengikuti aturan main yang ada. Lanjut. Nah, berbicara menyangkut dengan, ada di slide sana. Bukan. Yang tadi Pak Enos. Tapi dalam bentuk PowerPoint. Ya. Yang tadi PowerPoint. Ini PowerPoint kan? Baik, mohon perhatian. Siapapun yang ada di STT IKSM, baik itu dosen, baik itu Phuket 1, baik itu Phuket 2, Phuket 3, dan siapapun yang ada di dalam, bergabung di dalam STT IKSM, ini wajib dikumandangkan. Bukan saja dikumandangkan, lalu itu harus diketahui, lalu itu harus simpan di dalam hati untuk renungkan. Karena ini merupakan visi dari STT IKSM. Tolong Camat-Cami bacakan dengan baik dan benar. Visi dari STT IKSM. Silakan. Menjadi lembaga pendidikan teologi yang menghasilkan pelayan Tuhan yang hidup kudus, kuat iman, dan memiliki kasih Kristus dalam pelayanan dan pendidikan. Ya, jadi ini adalah visi daripada lembaga STT IKSM. Mohon ini dihafal ya. Siap untuk dihafal? Siap. Tolong pastikan ya. Tolong pastikan kalau nanti akhir orientasi ini semua orang sudah hafal visi dan misi dari STT IKSM. Ya, bisa ya panitia? Terima kasih. Yang kedua, visi misinya adalah menyelenggarakan pengajaran teologi dan pendidikan agama Kristen yang alkitabiah dan kontekstual. Jadi itu berarti bahwa misi yang harus dilakukan itu oleh lembaga ini adalah menyelenggarakan atau melakukan apa? Pengajaran yang ada di dalam lembaga ini. Dalam lembaga ini yang pertama adalah teologi dan pendidikan agama Kristen, khusus untuk program S1 ya. Jadi nanti untuk teologi itu dia harus bergumul dengan benar. Bagaimana dia bisa dapat memahami tentang kebenaran itu berdasarkan konteks Alkitab. Tadi dikatakan Alkitabiah ya. Kalau dikatakan Alkitabiah dan teologis, maka yang teologis belum tentu Alkitabiah. Tetapi yang Alkitabiah pasti teologis. Kembali kepada ini. Apa kata ini? Ini yang harus kita ikuti. Nanti mau tafsir seperti apa, itu ada aturan mainnya tersendiri. Yang berikut melaksanakan penelitian dalam bidang teologi dan pendidikan agama Kristen. Jadi ada penelitian. Inilah 3 domain. Yang ketiga adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 3 domain ini dalam setiap pengajaran Anda betul-betul harus pahami ini. Yang pertama itu adalah berbicara menyangkut dengan penyelenggaraan pendidikan, ada penelitian, ada juga pengabdian kepada masyarakat.
Nah, ini yang akan kita lakukan di sepanjang Anda berada di STT IKA SNI. Lanjut. Kembali kepada moto, bisa tutup mata semua? Ya, silakan motonya. Kudus buat kasih. Kudus Buat kasih. Boleh sekali lagi diulangi. Kudus Buat kasih. Oke, sekarang Anda tutup mata, tundukkan kepala, lalu pikirkan saja apa moto dari lembaga STT IKSM Sentosa ASI. Kudus buat kasih. Oke, sekarang tidak usah keluarkan suaranya, tetapi Anda cukup memikirkan 3 kata itu dan renungkan 3 menit. Kudus itu seperti apa? Kuat itu seperti apa? Kasih itu seperti apa? Baik, terima kasih, selesai perenungannya. Jadi ini menjadi moto kita. Artinya sudah harus melekat di dalam diri seluruh mahasiswa. Yang harus kita ingat dan yang harus kita praktekkan itu bagaimana kita memahami tentang kudus. Kalau berbicara menyangkut dengan kudus, saya percaya bahwa kalian masih ingat. Karena selalu ada penjelasan yang sangat detail, akurat, dan baru saja terakhir ini sebelum menutup akhir semester itu ada penjelasan tentang kudus, kuat, dan kasih. Pak Yonas katakan bahwa itu Pak Moses sudah buat gerbang yang cukup bagus memaparkan tentang ini. Artinya apa? Waktu siapa yang dari luar sana begitu melewati gerbang ini dan masuk di sini, itu orang yang sudah dikuduskan, orang yang dipisahkan. Betul? Jadi kamu atau kita semua termasuk seluruh sivitas akademik dan juga seluruh mahasiswa, keluarga besar Sentosa ASI, waktu melewati ini, maka itu berarti bahwa kita sudah pahami bahwa saya berada di dalam sebuah pemisahan, dan pemisahan itu dikehendaki oleh Tuhan. Jadi waktu kita masuk di sini ini, aku sudah dipisahkan. Nah, dipisahkan untuk apa? Ini yang perlu kita ketahui. Sudah ya? Lalu bagaimana prosesnya sampai kita dipisahkan dan sampai pada akhirnya merujuk lagi kepada buat dan kasih. Artinya bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikhususkan dalam suatu wilayah tertentu. Dalam hal ini adalah di STT IKSM Sentosa ASI ini, yang nantinya kita hidup ketika berakademik. Anda ada di dalam ruang kelas. Anda adalah orang yang dikhususkan oleh Tuhan, ada di sana untuk menyelidiki, untuk belajar, dan lain-lain sebagainya. Ketika Anda ada di dalam asrama, tidur di kamar-kamar yang sudah disediakan, di lokasi itulah Anda dikhususkan. Maka bukan hanya diterjemahkan secara harafiah bahwa saya dikuduskan masuk di dalam tempat ini, yang penting bersih, yang penting nyaman, enak tidur, bukan itu. Tetapi yang dimaksud dalam kekudusan artinya bahwa ketika Anda ada di dalam kamar, ketika Anda ada di dalam kamar mandi, ketika Anda ada di lorong-lorong di belakang sana yang gelap, Anda berada di satu ruang kecil yang gelap dan sendiri. Kudus harus diingat. Anda dipisahkan untuk maksud tertentu. Bisa memahami maksud saya? Artinya bahwa kalau kita pahami tentang kekudusan itu, maka Anda mau tidur di lantai pun, Anda mau tidur di ranjang pun, Anda mau beralaskan koran pun, kalau kamu betul-betul pahami kudus ini, artinya bahwa saya dikhususkan, sementara dikhususkan oleh Tuhan dan mau diproses oleh Tuhan. Gitu ya. Nah, kita lihat ini nanti akan ada penjelasan yang di dalam versi yang lain, tetapi yang mau saya tekankan terkait dengan kemahasiswaan, artinya bahwa dalam ruang lingkup dan kehidupan berasrama pun Anda harus menjaga kekudusan. Mau di tempat tidur, mau di ruang kelas, mau di mana, di tempat terang maupun tempat gelap, tetap Anda harus ingat penjelasan ini. Lanjut yang kedua. Kedua tentang kuat. Ya, orang yang hidup di dalam Tuhan tentunya pasti akan dikuatkan oleh Tuhan.
Kalau kita dengan kekuatan sendiri bisa saja habis makan 2-3 piring tenaganya beda. Betul ya? Apalagi hari ini puasa. Ya, yang kuat juga pasti akan menjadi tidak kuat. Ya. Tetapi ada satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa dengan situasi atau keadaan Anda berpuasa seperti ini, disitulah mau membuktikan kepada kita bahwa betapa lemahnya kita. Betul? Karena kelemahan kita itu kita butuh kekuatan. Dan kekuatan yang kita perlukan itu adalah kekuatan yang datang dari supranatural, dari Allah. Nah, ini yang perlu untuk saudara pahami. Sehingga nanti kalau berpuasa itu tujuan apa? Puasa supaya nanti akhirnya aku tetap eksis, aku tetap kuat. Bagaimana kuat? Melalui proses, termasuk di dalamnya nanti kemahasiswaan akan atur ada waktu-waktu puasa. Jadi waktu kita berpuasa itu baru kita lihat, oh seperti inilah lung lelenya saya. Tetapi kalau orang yang betul-betul mau dapatkan kekuatan jasmani dan rohani, maka dia harus pahami ini. Kekuatan itu datang dari mana? Tadi Ibu bilang, supranatural, yaitu pencipta, penguasa, dan penguat hidupmu. Itulah sebabnya kita belajar. Ini harus mendarah daging. Yang ketiga, kasih. Kasih itu artinya bahwa kita berada di kampus ini, segala sesuatu dalam pikiran, perkataan, perbuatan harus dilandasi ini. Apa? Kasih. Ngomong kasih itu memang luar biasa, mudah. Tapi prakteknya nanti baru kalian lihat di asrama ya. Bisa ya? Itu akan terbukti. Kasih yang sebenarnya itu seperti apa. Tetapi sekian banyak kepala yang ada di sini kalau mau terjemahkan tentang kasih, terakhir kasihnya definisi yang benar begini, ketika didefinisikan sampai di akhir ternyata bisa menyesatkan. Ya, tetapi itu dimaklumi karena memang setiap orang diberikan pengetahuan, pemahaman, dia bisa dapat mendefinisikan dengan caranya. Namun ibu mau garis bawahi bahwa yang dimaksud dengan kasih ini adalah kasih tanpa alasan. Kasih tanpa alasan. Jadi tanpa alasan bukan berarti karena dia buat sesuatu lalu saya buat kasih dia. Orang yang dikuduskan, orang yang mau dikuatkan adalah orang yang memang berani untuk melakukan sesuatu. Itulah sebabnya Anda ada di asrama. Begitu ya. Bisa paham? Bisa, Bu. Maka hal kasih ini terkait dengan asrama. Kalau Anda ada di asrama, yang lain tidak punya sabun, tolonglah beri perhatian, nyatakanlah kasih di situ. Nanti Anda boleh terjemahkan. Yang penting kasih yang pengertiannya kasih eros, tolong itu di rem ya. Tahu rem? Remnya harus pakem. Bisa ya? Paham? Jangan digas terus. Kan Ibu Kak sudah ngomong tentang kasih. Jadi salah satu bentuk kasih adalah roh, jiwa untuk Tuhan, tubuh untuk saya. Jangan saling terjemahkan seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa paham apa yang sama. Lanjut. Ya. Jadi di dalam kemahasiswaan ini kita punya satu dambaan, yaitu gerakan misi bidang kemahasiswaan dan pelayanan. Jadi ada sebuah gerakan yang harus kita lakukan sebagai misi Allah di tengah-tengah dunia ini terkait dengan pelayanan. Itu didasarkan atas Esra 7 ayatnya yang ke-10. Tolong semua bacakan. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya setelah mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Saya berharap juga nanti ayat ini tolong dibaca, karena hidup berasrama, hidup berakademik pun, ketika Anda ada di asrama pasti Anda akan belajar, betul? Jadi bukan itu PR itu nanti kerjakannya itu di asrama. Maka kalau Anda belajar itu tadi dikatakan bahwa Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Dia punya tekad yang kuat. Karena apa? Dalam konteks ini, ketika umat Israel itu ada di pembuangan, mereka ditekan dan mereka sangat terhimpit dan kegiatan-kegiatan peribadatan itu sangat dibatasi.
ditaklukkan. Maka kalau sudah seperti itu vakum, dan kalau vakum orang lama-lama bisa jadi dingin, dan pengetahuan mereka tentang Allah, kehidupan mereka yang mestinya itu terrealisasi dalam kehidupan berdasarkan kehendak Allah itu juga bisa menjadi pudar. Melihat hal ini, maka Esra mengambil keputusan. Oleh Raja Koresi pada waktu itu memberikan suatu kebebasan, mereka harus dipulangkan. Waktu mereka pulang, salah satu gelombang yang dipimpin adalah Esra. Esra mengambil keputusan untuk membawa kembali orang-orang yang tadi itu ada di pembuangan, dengan tujuan Esra bilang waktu dia kembali, ketika dia hidup di dalam kebebasan, dia bertekad untuk apa? Meneliti. Meneliti apa ini? Taurat, kitab suci, perjanjian lama. Dia punya tekad, dia bilang bukan saja saya pegang lalu rutinitas datang duduk baca setiap jam lalu setelah itu selesai, tidak. Dia bilang meneliti. Jadi dia meneliti itu berarti bahwa seluruh eksistensinya itu memang berkonsentrasi kepada ini, penelitian. Ya, jadi yang namanya penelitian itu Anda harus mencari tahu, menggali sampai pada akar-akarnya. Itu baru namanya meneliti. Kalau Anda hanya lihat saja ini apa? Alkitab. Ya, Anda bilang Alkitab, tetapi di dalam sekian ini ada sekian banyak ayat, sekian banyak pasal, sekian banyak kata dengan maksud dan tujuan, maka itu perlu untuk diselidiki. Waktu Esra dia mulai mengambil keputusan untuk melakukan misinya itu, dia punya tekad yang kuat. Artinya apa? Waktu Anda belajar, Anda harus tahu bahwa betul-betul di dalam belajar itu kita harus memiliki tekad. Kalau nggak ada tekad, waduh, bisa ditunda-tunda, dan kalau sudah ditunda itu terakhir tidak ada hasilnya. Ya, dia bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, bukan saja meneliti tetapi melakukannya serta mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Sudah ya? Dia tidak saja meneliti tetapi berusaha juga untuk melakukan atau mempraktekkan. Ya, jadi kalau bilang hidup kudus, praktek itu hidup kudus. Kalau Alkitab bilang kasih, praktekkan itu kasih. Kalau Alkitab bilang harus kuat, jangan cemen. Baru nggak ada aja kiriman 1 bulan udah mulai frustrasi, berlinang air mata. Padahal berlinang kalau diselidiki ternyata bukan hanya sekedar tidak dapat uang, tapi berlinang karena orang lain. Tapi nggak sampai di situ ya. Ketetapan dan peraturan itu sudah ada, merupakan undang-undang. Ya, peraturan yang harus dilakukan. Jadi ketika kita tetapkan sesuatu, itu berarti sudah dipikirkan baik buruknya, benar salahnya. Coba kita ulangi. Ketika kita tetapkan sesuatu, sudah dipikirkan baik buruknya, benar salahnya. Apa tujuannya? Tentunya tujuannya itu adalah menuju kepada yang positif. Itu sudah pasti. Paham? Ibu kaitkan kembali dengan kemahasiswaan. Artinya bahwa Anda akan terjun masuk hidup di dalam asrama dengan berbagai macam peraturan. Aduh, ini saya udah tunggu, ini tinggal ambil di sana. Nggak boleh kalau sudah lewat dari jam yang ditentukan. Ada maksudnya, ada tujuannya. Tetapi juga pasti ada kebijakan. Oleh karena itu, ini tolong dipahami. Sekali lagi, peraturan itu dibuat, apa yang sudah ditetapkan, peraturan itu harus dilakukan. Karena peraturan itu juga adalah bagian dari proses. Betul? Semua peraturan itu adalah proses untuk membentuk saudara agar saudara memang betul-betul hidup berkualitas. Seperti itu, ya. Oke, lanjut. Demikian juga di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, semua membacakannya. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan,
melakukan sesuatu yang terbaik bagi Anda, tetapi bertentangan dengan aturan yang ada, maka ketika ayat ini harus diberlakukan, Anda harus pahami dengan baik ini. Ya, bukan untuk menyiksa saudara, bukan untuk tekan saudara, bukan karena rasa suka tidak suka, tetapi ini dasar kita. Sudah paham baik-baik ya? Jadi nanti sewaktu-waktu kok Ibu Kaci bisa lihat, oh Ibu Kaci bisa belai kamu, tetapi sewaktu-waktu bisa dihajar. Karena kita mau berlakukan ini, betul ya? Jadi jangan sakit hati, karena kalaupun nanti pada akhirnya seperti ini, ada maksud yang kita mau terapkan dari bagian firman Tuhan tersebut. Ini jadi landasan kita di bawah bidang kemahasiswaan. Bisa dilihat lagi dengan baik, kalau sudah paham kita lewat, kalau belum tetapkan saja. Sudah? Sudah. Oke, siap? Siap. Terima kasih, lanjut. Ya, misi dan goal yang harus bidang kemahasiswaan dan pelayanan mengalami pembaharuan. Jadi ada sebuah pembaharuan yang harus kita capai, yaitu cerdas secara spiritual. Itu terkait dengan apa? Kerohanian. Betul, terkait dengan kerohanian. Artinya bahwa nanti sampai awal datang, aduh kayaknya mau berdoa, dia menderita setengah mati, nggak tahu mau mulai dari mana. Disuruh berdoa pun, kamu aja ya, ntar gua traktiri dan lain-lain sebagainya alasannya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah salah satu yang kita mau capai melalui kehidupan selama berada di asrama dan peraturan-peraturannya yang tadi datang nggak tahu berdoa, maka pada akhirnya itu dia ada pembaharuan di bidang spiritual, di bidang apa? Intelektual terkait dengan apa? Pengetahuan. Lalu apa lagi? Cerdas secara karakter dan apa? Itu bagian kami. Cerdas secara karakter. Cerdas secara apa? Kepribadian. Jadi kalau kamu mau jadi orang teologi ya, tolong cerdaskan dulu yang tadi ini, karakter. Karakter itu terkait dengan apa? Perilaku, sikap. Ya. Nah, ini selama ada di asrama inilah, itulah yang kita poles. Makanya Anda orientasi hari ini. Ya. Ternyata kalau orientasi ini baru bisa kelihatan ini. Yang tunduk mana, yang tidak mana. Tetapi ada juga yang mungkin masih sedikit menyimpan sakit hati seperti itu ya. Habis orientasi Kak, kau lihat aja pembelasan. Tapi di sini nggak ada ya. Karakter dan kepribadian. Artinya itu yang mau kita capai. Terampil dan inovasi. Ini kalau mau dijelaskan itu cukup panjang, tetapi Ibu mau sampaikan bahwa sebetulnya kalian sudah ada di dalam kegiatan tersebut, ya. Dan ini ada langkah-langkah yang akan kita pikirkan untuk mewujud nyatakan hal ini dengan tujuan supaya nanti kalau Anda keluar dari asrama itu ada karakter yang ketika kamu berjalan, kamu berdiri, kamu berbicara, orang bilang begini. Kamu gak ngomong pun juga dengan cara Anda berdiri, dengan cara Anda menyapa, dengan cara Anda menyampaikan dengan kalimat yang sangat bagus, tepat, disertai dengan kasih. Orang akan bilang begini, mahasiswa STT, gak usah perkenalkan diri. Dia akan tanya, itu siapa? Dari mana? Kuliahnya di mana? Seperti itu. Begitu ya? Lanjut. Yang berikut, yang kedua, mengalami perubahan yakni melalui pengajaran firman Tuhan, melalui keteladanan dalam perkataan dan perbuatan, melalui kesaksian hidup yang menjadi surat Kristus yang terbuka, melalui keberanian untuk bersaksi, rela berkorban, hidup kudus, kuat dan kasih. Perlu dijelaskan kan? Dia berarti itu orang pintar. Ya,
tidak terlalu cepat menjelaskan, tidak terlalu cepat menjawab, tetapi mau untuk memahami. Tolong lihat baik-baik. Jikalau ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan. Jadi ada sesuatu yang kita harapkan adalah kita semua yang tadi itu sudah dipisahkan itu, yang sudah dikuduskan itu, ada di dalam ruang lingkup ini, harus terjadi perubahan. Itu dia, melalui pengajar, proses belajar mengajar, teladan, perkataan, perbuatan, kesaksian hidup. Kita harus menjadi suratan yang terbuka tanpa berkhotbah pun orang lihat saja dia sudah bisa tahu dan seterusnya. Lanjut. Ya, hasil yang mau kita capai, tolong dibaca. Unggul dalam hidup kudus, kuat dan Kalau baca yang hitam itu dulu, 1, 2, iya. menghasilkan mahasiswa SD IKSM Santosa Asri, unggul dalam hidup kudus, kuat dan kasih. Endingnya di sini. Menghasilkan mahasiswa. Coba mahasiswa diganti dengan nama saya, coba. Bukan nama Kaci, masing-masing sebutkan namanya. 1, 2, 3. Menghasilkan unggul dalam hidup kudus, kuat kasih. Yani, tolong dulu Kak Yani. Kak Yani ini kayaknya pikirannya masih di Medan. Oke, waktu Anda sebutkan kata nama mahasiswa itu tolong tegaskan. Lalu waktu Anda sebutkan yang merah itu tolong dengan tegas, dengan tekad ya. 1, 2, 3. Menghasilkan Semua 1, 2, ya. menghasilkan unggul dalam hidup kudus, kuat dan kasih. Oke, baik. Jadi yang kita harapkan di sini adalah pada akhirnya produk dari Anda selama ada di dalam ruang lingkup kemahasiswaan itu, Anda harus tampil unggul. Ya, unggul ya. Ya Bu. Tahu unggul? Hai, unggul. Nah, apa itu? Yang terbaik. Yang terbaik. Jadi kalau Anda kalau punya jagung, musim tanam jagung itu pasti petani itu dari sekian banyak jagung yang ada, kelihatan bersih, kelihatan bagus, kelihatan oh ini meyakinkan, tetapi sentuh sedikit di dalamnya keropos, kosong. Ada begitu enggak? Ada. Maka selama ada di IKSM ini betul-betul diproses sedemikian rupa supaya mendapatkan bibit-bibit yang unggul. Yang unggul itu berarti lembaga jagung itu harus diketahui apakah kosong atau berisi. Ya, apakah ini akan ada kehidupan yang nanti muncul dari sini atau tidak? Maka yang unggul yang terbaik itulah itu yang akan dipakai. Maka akhir dari semua yang tadi kita sudah bicarakan, Anda waktu tamat dari sini pastikan bahwa Anda unggul dalam segala hal. Baik itu knowledge-nya, baik itu karakternya, baik itu action-nya, dan lain-lain sebagainya harus tampil unggul. Nah, untuk tampil unggul itu siap untuk masuk di asrama, siap juga untuk disuruh untuk pelayanan, untuk pembuktian diri, siap juga untuk menunjukkan atau action Anda berdasarkan potensi apa yang ada pada Anda itu, tolong itu ditunjukkan ya, tolong ditunjukkan ya. Supaya itu bisa mendapatkan perhatian agar kita bisa mengembangkannya supaya potensi Anda itu boleh dapat tersalur. Oke? Lanjut. Baik, nah, itu ranah yang lain. Dan yang kedua kita akan masuk pada bagian yang kedua. Nanti ada peraturan terkait dengan tadi bidang-bidang yang sudah ada. Kami sudah sepakati bahwa untuk masuk dalam penjelasan tentang bidang asrama dan juga kreativitas itu akan dijelaskan oleh Ibu Triana yang selaku. Demikian juga
dengan bidang kemahasiswaan dan pelayanan. Ada peraturan-peraturan yang nanti akan dijabarkan oleh beliau. Tadi apa yang saya sudah sampaikan itu menjadi patokan standar bagi kita untuk masuk ke dalam bagian yang akan dijelaskan oleh kedua hambanya. Ibu Triana belum hadir. Oke, kalau begitu mungkin kita mulai saja dengan Bapak Enos untuk presentasi secara garis besar saja, Pak. Sorry dulu, waktu kami berapa lama lagi supaya nanti saya kasih tahu Pak Enos ini apakah dia mau jalankan motornya pakai gigi 1, gigi 2, gigi 3 begitu. Kira-kira berapa menit lagi, Gianto? Halo Gianto, kita semua tepuk tangan buat Gianto. Ayo, minta Kak Gianto tolong berdiri. Tony. Yanto yang sana. Iya, Doni.